Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi Waalaikumsalam, Rahma. jumpa lagi pemirsa dengan saya Ray Happy Angel, host Sumsel Virtual Fest. Kali ini kita tentang liburan akhir tahun. Pemirsa, kita ketahui bersama akhir tahun biasanya kesempatan untuk wisata, untuk panen ya. Untuk panen artinya karena bertepatan dengan liburan sekolah, kemudian ada momen Natal dan Tahun Baru. Disinilah biasanya wisata begitu bergairah di tahun-tahun sebelumnya karena semua warga berwisata baik wisata domestik maupun wisata ke luar negeri. Tentunya sekarang karena situasi ada dengan pandemi COVID-19, maka tentu wisata harus mempunyai kiat-kiat tersendiri atau strategi tersendiri untuk tetap membangkitkan wisata yang belakangan sedikit bahkan mungkin mati suri ya, tapi sudah digaungkan, bahkan wisata di Sumsel sendiri sudah saya lihat di jalan-jalan ada backdrop atau baliho yang mengajak masyarakat atau warga untuk berwisata. Nah, untuk membahas masalah ini kita di Zoom virtual, link Zoom virtual, Sumsel Virtual Fest, narasumber yaitu yang pertama Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan yaitu Bapak Assalamualaikum Pak Alfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Re. Ya, sama-sama Pak. Baiklah, yang berikutnya narasumber adalah Bapak Sudrajat. Pak Sudrajat adalah penyidik BUMN. Selamat siang Pak Sudrajat. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua. Ya, insya Allah, amin. Yang berikutnya adalah Ibu Dr. Sri Rahayu, SEMM. Ibu Dr. Sri Rahayu adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Assalamualaikum Bu Ayu. Siang semuanya. Ya, Bu Ayu suaranya bisa agak dinaikkan sedikit volumenya Bu Ayu. Atau lebih dekat mungkin dengan mikrofon ya. Baik. Ya, oke. Baiklah. Untuk memulai bahasan kita tentang liburan akhir tahun, kita mulai dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan, Bapak Aufa Sahrizal. Silakan Pak Aufa Sahrizal. Ya, terima kasih Mbak Re. Juga saya sapa Pak Sudrajat dan Ibu Ayu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada seluruh pemirsa juga Seripuku TV dan Tribun Network yang hari ini juga menyaksikan. Alhamdulillah untuk liburan menjelang liburan panjang ini, ya saya sudah mencoba berkoordinasi dengan beberapa destinasi yang ada di seluruh kabupaten kota. Pada prinsipnya semua objek wisata yang tersebar di 17 kabupaten kota mereka siap untuk menerima kunjungan ataupun lawatan dari para wisatawan yang ingin berlibur. Namun sesuai dengan kondisi yang saat ini kita masih dalam menghadapi pandemi COVID-19, ya alhamdulillah dan insya Allah semua destinasi yang akan dikunjungi sudah mempersiapkan juga semua fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Artinya bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke berbagai destinasi seperti Pangkalan, kemudian Lahat, Oku Batu Raja, Oku Selatan, atau mungkin di Kota Palembang sendiri, ya insya Allah asalkan kita tetap patuh dengan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita bisa aman dan bisa berlibur dengan baik bersama keluarga. Dan selamat berlibur buat semua wisatawan. Pak Upa, mungkin saya menyambung ya. Apa saja mungkin langkah-langkah yang ditegaskan mungkin oleh
dinas pariwisata. Kita lihat di baliho-baliho di pinggir jalan itu kan ada protokol kesehatan yang mesti dijalankan ketika wisatawan berwisata ke beberapa atau berbagai tempat wisata yang ada di Palembang maupun di Sumatera Selatan khususnya ya. Nah, di sisi lain, kita di Palembang khususnya barusan kira-kira sepekan, 2 pekan terakhir itu dinyatakan zona merah lagi setelah sebelumnya zona oranye. Nah, di sisi lain, di tempat selain Palembang, di kabupaten kota selain Palembang itu zona oranye ya, bahkan ada yang zona kuning ya, di Okut. Nah, berkaitan dengan masalah ini, adakah mungkin kontrol atau pengawasan yang koordinasi dengan Dinas Pariwisata Sumsel untuk penerapan protokol kesehatan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rey. Jadi intinya begini, bahasa kita, kalau bahasa Pak Presiden itu, COVID ini nggak bisa kita hindari. Ya. Nggak bisa kita, artinya kita coba berdamai. Berdamai dalam arti kata bukan berarti kita menyerah gitu kan, tetapi artinya kita harus tetap waspada dengan kondisi COVID-19, bahkan seperti Mbak Rey sampaikan tadi, beberapa daerah seperti Kota Palembang ini masuk kembali ke zona merah. Nah, kami sudah melakukan langkah-langkah. Pertama, berkoordinasi dengan dinas instansi terkait, terutama Pol PP. Pol PP di sini dengan intens mereka melakukan razia dan juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mencoba menerapkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Ya, kalau sekarang karena saya sendiri dalam ruangan, saya nggak pakai masker, tapi maskernya saya siapkan ini ada. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah selalu berkoordinasi dan bahkan menggerakkan setiap pelaku pariwisata di daerah seperti PHRI, anggota PHRI, kemudian beberapa pengelola di destinasi wisata, agar mereka betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan menegur apabila ada wisatawan yang datang itu tidak melaksanakan protokol kesehatan, minimal memakai masker. Dan bahkan mereka juga sudah menyiapkan masker untuk kalau misalnya ada wisatawan yang kebetulan datang tidak pakai masker. Seperti itu langkahnya. Jadi artinya kami berusaha telah melakukan menghimbau kepada para pelaku ataupun pengelola wisata di objek wisata agar mereka betul-betul mencoba untuk tidak melakukan kontak fisik dengan wisatawan. Seperti contoh misalnya apabila mereka beli tiket, mereka usahakan pakai sarung tangan, atau mungkin juga kita sudah kerjasama dengan pihak Bank Sumsel di beberapa destinasi, sistem pembayaran bisa dilakukan dengan kartu, jadi tidak bisa langsung dengan cash money. Jadi beberapa langkah sudah kami lakukan, mudah-mudahan mereka menerapkan semua ini, sehingga para wisatawan yang berlibur, mereka betul akan terlindungi dan terbebas dari virus corona COVID-19 ini. Demikian Mbak, langkah-langkah sudah kami lakukan. Pak Aupa, saya lanjut lagi nih, kan biasanya tahun baru itu dirayakan sangat meriah. Jadi tidak hanya, kalau di Palembang itu kan biasanya di Jembatan Ampera, di Plaza BKB itu ada pesta kembang api. Biasanya itu di atas Jembatan Ampera itu padat, semua orang berkumpul di situ. Kemudian juga di mal-mal maupun di hotel biasanya kan ada perayaan pergantian tahun. Mall juga biasanya ada istilahnya itu late night ya, late night sale. Seperti itu sampai jam 12 malam. Nah, bagaimana pengawasan atau koordinasi yang dilakukan oleh wisata dengan pemerintah daerah, khususnya Palembang, kalau di Palembang ya, dengan apakah nanti tetap berlangsung atau ditiadakan sama sekali atau bagaimana perayaan di malam? Intinya begini, pihak kepolisian dalam hal ini Kapolda sudah mengeluarkan surat edaran dan pemberitahuan bahwa dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan ataupun berkumpulnya orang banyak, karena kita takutkan bahwa akan terjadi penyebaran
atau mungkin klaster-klaster baru berkaitan dengan COVID-19 ini. Tentunya kami akan mengikuti perintah ataupun edaran itu, dan ini kebetulan Pak Sudrajat juga ini dari di mall, artinya kita akan selalu menghimbau dan memberikan kepada informasi kepada masyarakat bahwa sepertinya gangguan sedikit di Pak Aufa ya. Mungkin sambil menunggu Pak Aufa tersambung kembali, kita lanjut ke Pak Sudrajat, Senior PM PT Simbol. nah, jadi, ya mungkin kunjungannya seperti itu. Ya, demikian Mbak. Ya, sudah nyambung kembali. Pak Aufa tadi sempat terputus sebentar ya. Saya disampaikan betul. Pak Aufa, nanti mungkin kita sambung lagi. Sekarang kita mungkin ke Pak Sudrajat, Senior PM PT Simbol, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sahrita tadi, bagaimana mall menyambut bulan tahun baru ini. Silakan Pak Sudrajat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Salam kenal untuk Pak Aufa, salam kenal juga untuk Ibu Sri, Pak Rey. Baik, terima kasih. Dengan senang hati saya bisa berbicara di forum ini. Kami selaku pengelola PT Simbol di dalam menghadapi season akhir tahun ini memang dilibatkan kepada dua hal yang harus kita atensi. Satu pihak, kami mall ingin menyelenggarakan event mall tersebut dengan semeriah mungkin. Namun kita dibatasi oleh adanya protokol-protokol kesehatan yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Upa tadi. Kami dari pengelola mall tetap akan melaksanakan event-event mungkin sifatnya tidak maksimal, ya, sifatnya hanya optimal saja. Contohnya adalah di bulan Desember ini menjelang akhir tahun ini, kita lebih menyemarakkan saja kepada event-event yang menjelang Christmas. Kita punya tagline-nya adalah Dream of Christmas. Di dalam hal pelaksanaan pengelolaan ini, alhamdulillah Pak Ufa, berkat doa Bapak dan Ibu semua serta warga Sumsel, PTC hingga saat ini mengalami satu peningkatan pengunjung. Namun belum sampai kepada yang kita inginkan karena kita dihadapkan kepada peraturan-peraturan yang harus kita jalankan. Namun demikian, secara ekonomi di mall kami itu sudah mulai bergerak, Pak. Di mana pengunjung-pengunjung sudah tidak takut lagi untuk datang, berkunjung, dan bertransaksi di PTC. Namun, bukan berarti bebas, Pak. Kami dari 12 pintu masuk yang ada, mungkin pintu masuk terbanyak, Pak, mall di Kota Palembang ini, ya, kita tempatkan security. Kita tempatkan tempat cuci tangan, kita tempatkan juga termogan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh kepada masing-masing pengunjung tanpa lelah dan tanpa bosan. Dan bahkan kita pun ada satu satgas yang kita mintakan kepada security itu khusus melakukan peneguran-peneguran secara mobile terhadap pengunjung-pengunjung yang tidak menggunakan masker. Untuk itu salah satunya adalah apabila ditemukan sebelum pengunjung masuk ke mal tanpa masker, di seluruh pintu masuk yang ada di pintu PTC, khususnya pintu-pintu utama, kita sudah sediakan penjual-penjual yang menjual masker tersebut. Nah, sehingga pengunjung itu bisa dengan nyaman untuk bisa masuk ke kami. Program-program kami di Desember sangat meriah juga, Bu. Namun tetap seperti yang disampaikan oleh Pak Aufa, kita sudah mengedepankan agar tidak contact body. Artinya, seluruh transaksi hampir di semua tenan-tenan yang ada di PTC, sekitar 670 kios yang ada di PTC, sudah sebagian besar itu menggunakan cashless. Dari mulai belanja, bahkan sampai parkir pun, Pak, Ibu semuanya, kita sudah mulai cashless. Kita ada kerjasama dengan Bank BRI, kita ada kerjasama dengan Link Saja, kita ada kerjasama dengan GoPay, kita ada kerjasama dengan Mandiri. Semua bisa cashless.
walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada yang menggunakan pembayaran secara fisik. Demikian mungkin Bu Rey dari BTC Mall. Ya, saya nyambung Pak Sudrajat. Kira-kira ya, adakah target misalnya? Biasanya kan kalau mall biasanya bicaranya target ya Pak ya, kalau setiap ada event atau momen ya. Nah untuk akhir tahun ini terkait dengan Nataru mungkin ada target. Kalau pastinya targetnya mungkin beda dengan semasa belum wabah pandemi. Nah misalnya seharinya biasanya yang datang berapa, kemudian setelah ada momen Nataru ini ditargetkan berapa? Boleh tahu ya Pak ya? Nah, boleh Bu. Info untuk Ibu Bapak semua, di PTC sebelum adanya pandemi itu average rata-rata per hari itu di angka 70 sampai 80 ribu pengunjung. Namun pada saat era pandemi ini rata-rata kita 30 sampai 40 ribu pengunjung setiap harinya. Ya. Tentunya di bulan Desember ini bahkan sudah mulai berdampak naik pada saat bulan November ini. Nah, kita harapkan target di bulan Desember ini ada kenaikan pengunjung minimal average-nya tersebut masih termasuk zona aman sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harapkan karena eventnya itu berlangsung sampai dengan pertengahan Januari, kita harapkan pengunjung ini akan semakin meningkat dan lebih utama lagi kita harapkan minta dukungan dan support dari Pemprov dan pemerintah setempat agar terjadi satu kenaikan dan kemampuan daya beli masyarakat, Bu. Karena ini juga bagi mall, hampir semua tenan sudah menyelenggarakan event-event promosi dari mulai farmers, dari mulai hardware, informa, sampai kepada sinema, sampai kepada app store, kita semuanya hampir sebagian besar itu promo. Kita harapkan dengan promo ini, karena PTC ini adalah sebagai salah satu wisata objek komersial untuk belanja. Kita harapkan tentunya ada peningkatan. Demikian, Bu Reri. Baik. Terima kasih sekali Pak Sudrajat atas penjelasannya. Mudah-mudahan makin banyak pengunjung, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saya kira seperti itu. Nah, amin Bu, terima kasih. Amin, insya Allah. Sekarang kita berpindah ke Bu Ayu, Bu Sri Rahayu, Direktur Swasta Sadana Universitas Muhammadiyah Palembang. Bu Ayu, bagaimana Bu Ayu melihat peluang dari wisata di masa pandemi COVID-19 ini khususnya di momen akhir tahun. Silakan Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Sudrajat. Salam kenal juga Bu. Salam sukses, salam sehat selalu ya Bu Sri. Ya. Selama ini kita udah bekerja sama kok dengan PTC. Iya. Ada beberapa tahun ini kerjasama dengan PTC dalam urusan jual beli lah. Bukan. Masih bisa jual beli. Kita kerjasamanya dalam rangka melihat pendapat masyarakat tentang keberadaan PTC. Jadi udah beberapa tahun ini kita selalu yang meneliti bagaimana pendapat masyarakat tentang keberadaan PTC. Terima kasih, semoga nanti terus berlanjut. Ini Pak Upa nih harusnya akhir tahun ini mestinya panen ya, dan bukan saatnya berlibur untuk Pak Upa. Justru harusnya panen Bu ya, tapi itu tadi karena COVID yang bikin susah kita. Jadi secara teori ya, berlibur itu kan harusnya adalah satu momen yang ditunggu oleh semua orang ya. Dari semua orang terutama pekerja. Jadi selain gaji yang ditunggu oleh para pekerja itu adalah libur. Jadi libur itu kita harus bisa lepas dari semua pekerjaan dan tidak meninggalkan pekerjaan. Kalau libur masih membawa pekerjaan itu bukan libur namanya. Jadi kalau memang libur pindah kerja, pindah tempat. Pindahin tempat kerja. Jadi kalau memang libur harus libur benar. Nah, ini saya lihat karena memang daya beli masyarakat ini turun ya. Kita lihat turunnya daya beli masyarakat ini akibatnya ya permintaan jadi turun. Nah,
ini sudah berbagai strategi dilakukan teman-teman di lapangan, berbagai promosi sudah dilakukan, tapi memang daya beli masyarakat ini masih sangat kurang. Nah, bagaimana sih kita meningkatkan daya beli? Yaitu tadi, Pak, ada program pemerintah yang kita harapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dan juga sebenarnya ada kelompok, kalau pengamatan kami nih ya, ada kelompok atau segmen tertentu. Ini sebenarnya belum mengeluarkan, belum belanja, mereka belum mengeluarkan begitu maksimal ya. Karena apa? Karena mereka juga masih wait and see dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi mereka masih ragu untuk mengeluarkan belanja sehingga menahan seperti itu. Nah, apalagi dengan kondisi COVID, ketika kita lupa menerapkan protokol kesehatan atau lengah sedikit saja, maka terciptalah klaster-klaster baru. Dan ini juga Pak, menurut pengamatan kami, 3 hari ini saya ada kegiatan di hotel, di beberapa hotel. Nah, masih ada upah hotel itu yang tidak menerapkan gitu ya. Ketika sendok garpunya itu dia geletakkan begitu saja di atas meja tanpa dibungkus, tanpa diplastikin. Jadi ini Hotel apa membuat itu, Bu? Hotel apa, Bu? boleh disebut di sini atau nanti Boleh, saya boleh nggak lihat apa-apa. ya. Oh, Nanti kita lapor ke pihak oh RI. baik. Aston Pak. Aston, oke. Ya. Jadi kemarin itu kan kita jadi ragu mau makan itu karena sendoknya begitu aja diletakkan. Kemudian kebersihan juga, kebersihan toilet itu. Saya sampai panggil-panggil dulu petugasnya karena saya lihat tisu nggak ada, toiletnya kotor gitu kan. Jadi ini karena tidak menutup kemungkinan nanti ada juga keluarga ini mungkin yang akan menginap di hotel pada saat liburan. Jadi mungkin walau tidak keluar kota, dia akan menginap di hotel di dalam kota. Nah, kalau ini tidak siap, dan ini membuat kita ragu kan dengan tingkat kebersihan seperti ini. Dan itu tadi yang penting sekali Pak, soal makanan dan soal kebersihan toiletnya. Meskipun toilet itu bersifat umum, berada di lobi hotel, itu tetap harus dijaga kebersihannya, seperti itu. Kemudian ya, mal-mal Pak Sudrajat, Ya, tegaskan sekali ya ketika mereka itu tidak mau diatur ya sudah silakan aja keluar dari mall gitu ya karena memang kita harus hati-hati betul ini jangan kita liburan tapi kita setelah liburan terbentuklah klaster baru klaster liburan seperti itu ya karena kemarin kan seperti klaster pilkada terbentuk nah jadi kita tindak tegas saja tidak apa-apa ketika orang tidak mau menerapkan protokol kesehatan untuk masuk ke mall kita biar aja kita usir aja keluar gitu ya karena itu demi mereka sendiri, tapi dengan syarat memang kita sudah menyiapkan semua standar-standar itu. Seperti kata Pak Sudrajat, kalau PTC punya 12 pintu mal, maka ke-12 pintu itu harus dijaga ketat. Jadi jangan karena kekurangan pegawai, jadi ditutuplah sebagian pintu, akibatnya nanti akan menumpuk. Juga ini yang menjadi perhatian kami, pengamatan kami, kasir Pak. Kasir-kasir di supermarket itu terlihat sekali sih terjadi beberapa kali penumpukan saya lihat. Bahkan saya bilang kenapa ini nggak dibuka? Alasan mereka efisiensi Bu, karena pembelanja tidak terlalu ramai. Nah ini suatu sikap yang salah Pak. Jadi jangan sampai terjadi penumpukan ya jangan terlalu sedikit ditutup kasirnya itu. Jadi kan kalau sudah sampai panjang orang sudah kesel bahkan saya lihat beberapa customer itu meletakkan kembali barang-barangnya di keranjang tidak jadi berbelanja karena sudah antrian sampai 10 orang ke belakang ya. Jadi itu yang kita coba kita perketat. Dan bagi saya menurut saya kalau liburan di tempat-tempat alam-alam terbuka, meskipun di alam terbuka, jangan wisatawan itu merasa aman gitu. Jangan cuek sekali. Kadang-kadang kita menegur, ada yang mengatakan seperti ini loh. Saya sempat negor, Bu, ini nih di alam terbuka, Bu. Nggak usah, nggak perlu pakai masker gitu kan. Nah, tapi saya bilang Anda bicara, Anda tidak pakai masker, saya tidak mau pakai masker dulu karena masker saya untuk Anda, masker Anda itu untuk saya bilang gitu kesehatannya. Nah, katanya nggak ngaruh loh Bu, ini di alam terbuka. Nah, itulah masih ada yang harus kita edukasi masyarakat ini meskipun di tempat terbuka itu masker tetap dipakai.
Apakah boleh makan? Ya boleh saja, tapi ketika makan hindari untuk bicara. Kan ini juga ajaran dalam agama kita. Ketika makan jangan bicara. Jadi makan makanlah dulu gitu. Cepat makannya. Setelah makan kembali tutup masker, tutup pakai masker mulutnya. Jadi nggak usah sambil makan sambil ngobrol seperti itu. Karena kita juga tidak dianjurkan di dalam agama kok makan sambil ngobrol. Ya, mungkin itu sementara ini Mbak Rey, pengamat kami di lapangan selaku akademisi yang ya kami melihat-lihat itu kenyataannya di lapangan seperti itu. Ya, eh, ya, baik Bu Ayu. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi, bagaimana Bu Ayu melihat atau mengalami sendiri ketika hadir atau menghadiri acara di hotel dan beberapa tempat wisata. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi, mungkin di sini kaitannya dengan Dinas Pariwisata ya, yang berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di daerah setempat. Nah, saya balik lagi ke Pak Aufa. Pak Aufa, mungkin dari kita bisa nggak Pak Aufa ya, kalau boleh kita mengevaluasi. Mungkin selama ini kan udah hampir akhir tahun ya, jadi bisa dong kalau boleh. Jadi Pak Aufa menyampaikan semacam refleksi atau evaluasi sejak berlangsungnya pandemi COVID-19 ini lewat dikit dari awal tahun lalu ya. Jadi bulan April mulai kita mengalami wabah ini ya. Kemudian sekarang sudah akhir tahun, ada nggak misalnya evaluasi tadinya misalnya wisatawan di Sumsel ini sekian, kemudian karena pandemi, karena mati suri, jadinya hasilnya mungkin hanya berapa persen dari target. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk membangkitkan kembali wisata di Sumatera Selatan. Kalau misalnya tahun ini kan udah hampir berakhir ya, untuk kedepannya, karena belum tahu ya Pak ya kapan pandemi ini berakhir. Nah, sekarang untuk sementara itu dulu pertanyaan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rey. Jadi pertanyaannya ini padat, singkat, tapi isinya mantap banget ini. Jadi begini, kalau kita mengkilas balik, jadi pandemi COVID-19 ini kalau kita mau katakan praktis mulai kita berpengaruh di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ini sejak bulan Maret. Bahkan saya sempat ditugaskan sebagai sekretaris tim unit Satgas rumah sehat yang ada di Jakabaring, sehingga hampir 5 bulan saya nggak pulang-pulang, pada pulangnya sekali-sekali aja karena standby di tempat untuk mencoba membantu menangani para pasien-pasien untuk melaksanakan isolasi di Wisma Atlet pada waktu itu. Kemudian bicara masalah bagaimana evaluasi terhadap dampaknya terhadap wisatawan atau dampak pada dunia kepariwisataan, ya tentunya kami jujur saja insan pariwisata termasuk baik pelaku-pelaku pariwisata yang lain, dan hotel, restoran ataupun mungkin UKM semuanya terdampak. Bahkan pada bulan Mei yang lalu itu sempat ada satu restoran yang sudah sangat terkenal yang biasanya ramai sekali dikunjungi oleh para customer yang ingin menikmati makanan di restoran itu. Dalam 1 bulan Mei itu mereka cuma berhasil mengeluarkan 1 bill. Bayangkan, 1 bulan cuma 1 bill yang dikeluarkan. Sedangkan kewajiban manajemen harus memberikan gaji kepada karyawan, kemudian harus menghidupi biaya operasional. Nah ini tentunya menjadi berat bagi mereka. Akhirnya banyak para pelaku-pelaku industri pariwisata yang harus mengistirahatkan atau harus memulangkan atau merumahkan beberapa karyawan mereka. Nah hal ini tentunya sangat memprihatinkan, namun demikian ada beberapa yang masih bertahan. Dan apa langkah kami dari pemerintah khususnya pariwisata untuk mencoba membantu meringankan beban para teman-teman industri pariwisata yang terdampak akibat COVID ini. Alhamdulillah dengan koordinasi dan komunikasi kami dengan pihak kementerian, kami telah mendapatkan bantuan berupa
balasa. Balasa itu bantuan lauk pauk siap saji, ya seperti sembako lah. Karena jumlahnya tidak sampai jumlah 9 bahan pokok, jadi namanya balasa. Dan itu pun lumayan banyak. Kami ada 2 tahap. Pertama kami mendapatkan 10.000 paket. Kemudian yang keduanya mendapatkan lagi 11.000 paket. Nah, jumlah ini telah kami bagikan kepada seluruh teman-teman pelaku pariwisata yang terdampak, yang ada yang dirumahkan ataupun ada yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan. Nah, ini kami berikan berdasarkan data-data yang kami terima dari Dinas Kabupaten Kota, Dinas Pariwisata dari 17 Kabupaten Kota. Nah, data ini kami terima dan langsung kita berikan by name by address. Jadi memang alhamdulillah semuanya sampai ke alaman. Karena apa? Karena kami bekerja sama dengan TNI dan Polri. Gitu. Kemudian, halo, masih bisa terima Mbak suara saya? Oke. Kemudian yang selanjutnya kami juga alhamdulillah kembali mendapatkan bantuan 11.000 paket lagi karena masih banyak yang belum dapat, kami berikan lagi. Jadi ada 2 tahap kami dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Di samping balasa kami juga mendapat bantuan masker. Masker ini adalah bukan dalam bentuk uang, artinya kami diminta untuk coba mengakomodir atau mencari para UKM atau industri-industri yang berkaitan dengan fashion atau penjahit yang mereka mampu untuk menjahit masker. Artinya kita dalam rangka untuk mengupayakan atau memberdayakan UKM yang tidak adalah rezekinya hilang gara-gara COVID. Nah, alhamdulillah dari 17 kabupaten kota kami juga mendapatkan itu. Dan langsung kami berikan kontak mereka langsung kepada pihak kementerian. Kami hanya sebagai jembatan saja, dan pihak kementerian langsung menghubungi para UKM-UKM ini untuk memproduksi masker. Setelah diproduksi, masker diserahkan kepada kami, kemudian kami kumpulkan dan langsung kami bagikan kepada para karyawan-karyawan hotel ataupun para karyawan restoran atau mungkin para pedagang-pedagang dagang kecil yang ada di sekitar objek wisata yang mereka memang tidak mampu membeli masker. Ini kami bagikan. Alhamdulillah, ini salah satu cara kami untuk mencoba membantu meringankan mereka. Langkah berikutnya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas para UKM atau para pelaku-pelaku para industri atau sepertinya kembali terputus ya. Dengan Pak Alfa. Jaringannya mungkin. Baik, mungkin nanti kita kembali lagi dengan Pak Alfa. Sekarang kita kembali menyapa Pak Sudrajat sambil menunggu Pak Alfa bergabung kembali. Pak Sudrajat, dari apa yang disampaikan oleh Pak Alfa, mungkin kita masukkan di sini mall sebagai wisata belanja ya. Betul. Wisata belanja. Apa mungkin target-target ke depan setelah ya, apa yang kita alami? Halo. Oh ya? Halo. Ya, silakan Pak Pak Upa. Tadi sedikit. Silakan Pak Upa. Mungkin kita balik lagi ya ke Pak Upa. Sampai mana terputusnya tadi ya? Tadi ini bantuan balasa yang ya, jadi ya artinya artinya begini, salah satu upaya kami untuk membantu masyarakat yang terpapar, yang terdampak ini, kami bekerja sama dengan kementerian untuk memberikan bantuan kepada para pelaku-pelaku industri pariwisata. Kemudian yang berikutnya, dalam rangka untuk mencoba mengaktifkan ekonomi kerakyatan, kami bekerja sama dengan Kota Palembang, bekerja sama dengan PHRI, dan bekerja sama dengan Asosiasi UKM. Kami sudah mencoba membuat kemarin kalau tidak salah bulan Oktober kami bikin acara namanya Sriwijaya Great Sale. Ya, Sriwijaya Great Sale. Ini artinya Great Sale yang kami lakukan di Monpera waktu itu. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pedagang-pedagang atau UKM untuk berjualan tapi dengan harga murah. Harga diskon, harga spesial, sehingga alhamdulillah ternyata respon masyarakat cukup tinggi dan mereka berdatangan membeli produk-produk yang ditawarkan oleh para teman-teman para industri pariwisata, khususnya UKM. Untuk mengaktifkan ataupun meningkatkan kunjungan atau meningkatkan occupation untuk para hotel, kami bekerja sama dengan PHRI juga telah bikin acara yang namanya
staycation. Mana staycation itu kami mengajak seluruh hotel baik bintang 5 sampai ke non bintang, mereka menawarkan harga spesial pada saat itu. Bahkan hotel bintang 5 yang biasanya harganya sepermalam 2 juta, itu mereka berikan harga spesial hanya Rp450.000. Nah ini betul-betul boleh dikatakan ya merugi juga ya bagi mereka, tapi daripada tidak ada penghuni atau tidak ada pengunjung, mereka berani menjual harga kamar dengan harga demikian. Nah ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan, dan alhamdulillah kemarin setelah kondisi pandemi agak mulai menurun, kemudian para pasien di rumah sakit di rumah Sehat Jakabaring sudah tidak ada lagi, kemudian zona Palembang sudah mulai masuk ke zona hijau. Nah ini semua aktivitas mulai bagus, apalagi sudah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa silakan para industri pariwisata ataupun objek-objek pariwisata ataupun pelaku-pelaku industri untuk melakukan aktivitas kesehariannya dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan ternyata ini satu langkah kebijakan gubernur itu sehingga membuat masyarakat bersemangat kembali untuk beraktivitas. Namun kembali ke karakter masyarakat kita khususnya Palembang. Palembang ini melawan-melawan. Jadi kadang-kadang sudah dikasih tahu, tapi mereka masih saja melanggar. Bahkan teman-teman dari Pol PP, kemudian dari TNI Polri, mereka juga sudah berusaha untuk melakukan razia di tempat-tempat keramaian. Itu pun masih ada sebagian masyarakat yang masih melanggar aturan itu. Jadi kembali ini masalah karakter ataupun habit dari masyarakat itu. Nah, karakter ini sebenarnya kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan selalu melakukan edukasi, ya kata Mbak Rey tadi. Kemudian kami akan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya protokol kesehatan untuk dilaksanakan supaya ya artinya kita terbebas dari pandemi ini. Nah, dengan cara lain kami juga melengkapi tentunya fasilitas-fasilitas yang ada, dan juga kami telah menghimbau kepada seluruh industri pariwisata, hotel, restoran maupun tempat-tempat hiburan yang lainnya, mereka untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Rasanya upaya ini sudah maksimal. Tinggal kembali kami mengajak masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, mari kita ciptakan kesehatan bersama, kita ikuti aturan pemerintah, kita ikuti protokol kesehatan mulai 3M+1, artinya rajin cuci tangan, kemudian memakai masker, pakai hand sanitizer, dan satu lagi menghindarkan kerumunan. Artinya kalau kita melaksanakan ini dengan menjaga jarak ini, menghindarkan terjadi kerumunan, ya mudah-mudahan kita akan terhindar dari pandemi ini. Itu upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Yang jelas memang pandemi ini makhluk yang paling berdosa di dunia ini. Itu susah dibuatnya. Ya. Iya. Baik Pak Alfa, tadi ada Pak Alfa menyampaikan ada berbagai program yang sudah dilakukan untuk kembali menggairahkan dunia wisata ya, termasuk untuk hotel ada program staycation. Itu menarik sekali Pak. Saya beberapa kali diberitakan ya. Jadi ternyata dengan promo yang seperti itu ternyata cukup efektif ya Pak ya, mungkin untuk sangat efektif. Ya, untuk mengajak warga atau membuat hotel-hotel itu kembali terisi ya, terisi. Saya kira seperti itu. Mungkin kedepannya perlu lagi program seperti itu ya Pak ya. Ya, sepertinya ini harus kita lakukan lagi. Ya, tinggal kita kerjasama. Alhamdulillah, semua teman-teman dari PHRI, hotel dan restoran, mereka mensupport. Maka dari itu, mereka pada waktu kita adakan acara itu, mereka dengan bersedia, artinya pada saat itu memberikan harga spesial. Dan itu berlaku sampai tanggal 31 Desember yang kemarin. Tetapi kegiatannya 3 kali, ada di PTC, waktu itu di OP Mall, kemudian ada juga kita laksanakan di PIM kalau tidak salah. Jadi ada 3 tempat kita laksanakan, dan alhamdulillah peminatnya banyak sekali. Ya, jadi kita kerjasama dengan Bank Sumsel juga untuk memudahkan. Apabila kita bayar pakai kartu Bank Sumsel, malah dapat potongan 100.000 lagi. Jadi nantinya 450 pakai Bank Sumsel cuma bayar 350, tapi bayarnya saat itu gitu loh. Jadi itu dia langsung booking, dia beli kemarin pada bulan Agustus, dia beli Agustus, nanti dipakainya Desember nggak apa-apa. Artinya yang penting dia udah booking dulu gitu.
Alhamdulillah ini meningkat juga, bahkan seperti tadi malam kami coba ada event juga, ada rakerda di Hotel de Zuri, ini penuh kamarnya, kamarnya full, kemudian juga ada beberapa hotel juga full. Nah, satu hal saya terima kasih kepada Bu Sri Ayu menginformasikan bahwa masih ada hotel yang belum melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal. Ya. Mungkin mereka sudah melakukan itu tapi tidak maksimal. Dan ini jadi masukan buat kami, dan kami akan coba nanti memberikan semacam teguran ataupun semacam peringatan kepada mereka untuk coba kembali membangkitkan gairah melaksanakan protokol kesehatan. Saya rasa demikian. Jadi terima kasih Mbak Ayu, Mbak Sri atas informasinya berkaitan dengan protokol kesehatan ini. Iya, Pak Upa, mungkin Pak Upa bisa komentar ya. Pekan lalu Pak Gubernur menyampaikan bahwa sebaiknya masyarakat berwisata di provinsi saja, tidak keluar provinsi. Nah, gimana itu Pak? Itu betul sekali. Ya, itu bukan berarti kita dilarang keluar ya Pak ya, walaupun ada imbauan seperti itu, bukan berarti kita dilarang keluar provinsi. Betul. Jadi saya kembalikan kepada peraturan gubernur, Pergub yang nomor 37 tahun 2020. Maksud Pak Gubernur begini, pandemi COVID ini tidak bisa kita hindarkan, dan akan selalu ada di antara kita. Tetapi kita tidak boleh juga jadi takut untuk berbuat. Kenapa? Dampak pandemi ini sudah jelas kita rasakan terhadap perekonomian, khususnya pariwisata. Kami sangat terpuruk sekali karena pariwisata umumnya adalah kegiatannya mengumpulkan orang banyak. Ya, makanya kami juga jujur di dinas kami event-event mengumpulkan orang banyak yang di-reject, dibatalkan. Ya, terakhir yaitu Grand Fondo, Sriwijaya Reno Grand Fondo yang di Maluku Selatan. Alhamdulillah pesertanya hampir 2.000 pesertanya. Tetapi karena kami sangat ketat menerapkan protokol kesehatan dan pesertanya juga mau mengikuti aturan, alhamdulillah sampai detik ini belum terdengar adanya klaster baru akibat dari pelaksanaan Sriwijaya Rano Grand Fondo. Kemudian kemarin juga kami melakukan festival Ciguntang ya pada tanggal 5 sampai tanggal 6 di kawasan Ciguntang, dan kami juga dengan ketat melaksanakan protokol kesehatan. Di situ hadir mulai dari anak-anak sampai orang tua, hadir semua karena ada permainan anak-anak, ada kegiatan, ada juga semacam pameran kuliner dan sebagainya, pertunjukan budaya. Dan alhamdulillah karena kami menerapkan protokol kesehatan dan selalu mengingatkan, tidak pernah berhenti, MC bilang tolong jaga jarak, kemudian pakai masker, dan semua diadakan terus. Alhamdulillah sampai detik ini tidak terdengar adanya klaster baru akibat dari event itu. Intinya adalah sepanjang kita menerapkan protokol kesehatan, kita mau berlibur kemana saja, saya rasa tidak usah kita khawatir. Makanya Pak Gubernur berani mengeluarkan statement dan mengajak, oke, daripada Anda berlibur ke daerah luar Sumatera Selatan, misalnya Jakarta, Jogja, apalagi Bali yang sudah zona merah, ngapain jauh-jauh berlibur ke luar Sumatera Selatan? Mendingan kita berlibur ke Sumatera Selatan sendiri, artinya berlibur di daerah sendiri. Kita banyak potensi wisata, kita banyak objek wisata yang menarik. Yang utama kali objek wisata alam seperti pagar alam, dengan Gunung Temponya, dengan Jeruk Gergaknya, agrowisatanya, dengan Green Paradise-nya, dengan camping ground-nya, dengan apanya, seperti di Oku Selatan ada arung jeramnya, ada apalagi liburan main jet ski di danau, kemudian di Lahat juga dengan Gunung Jempolnya, dan semua objek wisata itu menarik untuk dikunjungi dan semuanya rata-rata di luar alam terbuka. Nah, biasanya ya bukan kita menjadikan jaminan ya. Kalau di alam terbuka artinya sirkulasi udara akan lebih baik, sehingga ya kemungkinan untuk bisa terpapar lebih cepat oleh virus ini akan terhindar. Kalau dibandingkan kalau kita berlibur dalam ruangan apalagi ruang AC gitu ya. Nah, ini kalau bisa dihindarkan. Maka dari itu Pak Gubernur mengajak masyarakat Sumsel kalau memang betul-betul ingin liburan, memarukan liburan kata Mbak Ayu tadi, ya kalau libur ya liburan, kalau kerja ya kerja, gitu kan. Nah, bagi mereka yang ingin refreshing, ya mari kita liburan dan manfaatkan liburan itu ke destinasi wisata alam yang ada di Sumatera Selatan. Insya Allah Pak Gubernur bahkan dalam waktu dekat beliau akan mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan untuk membuktikan bahwa Palembang kondusif, dan mari kita berlibur di Sumatera Selatan tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu intinya. Iya.
Baik Pak Aupa, saya satu nih pertanyaan yang saya penasaran. Kalau Pak Aupa bersedia menjawabnya ya, kira-kira potensi devisa dari wisata di Sumatera Selatan ini dari pengalaman sudah berapa Pak ya, kalau boleh. Kemudian target tahun ini dan tahun mendatang, kalau boleh ya Pak. Oh ya, Putus, Mbak. ya saya menanyakan ke Pak Aupa, sekarang kedengaran Pak? Halo? Lancarkah? Nggak kedengaran, putus-putus. Oh ya, Nggak baik. clear. Ya baik, kalau begitu saya nanya dulu ke Pak Sudrajat Atau sekarang. di chat, Mbak. Di chat, Mbak. Di chat, bisa. Oke, sekarang udah kedengaran Pak? Nggak jelas, Mbak. Putus. Oh ya, baik Pak. Sekarang kita ke Pak Sudrajat dulu ya. Pak Sudrajat, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kira-kira evaluasi dari Pak Sudrajat untuk PTC Mall dalam apa? Sekira 10 bulan terakhir ya, sejak pandemi COVID-19, evaluasi khususnya untuk PTC Mall dan kemudian target-target yang ingin diraih di masa mendatang. Silakan Pak Sudrajat. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Aufa, itu kami sangat berterima kasih sekali. Dan ini adalah salah satu bukti nyata dari upaya pemerintah untuk dapat menggerakkan terus roda ekonomi. Memang salah satu yang terdampak yang paling besar selain hotel juga mall. Karena mall dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember ini, kita kurang lebih kehilangan sekitar 20% tenan-tenan yang selama ini hadir di PTC. Kita kuatkan bahwasannya walaupun demikian, tetap kita harus jalan. Salah satunya adalah upayanya adalah mungkin saat ini PTC satu-satunya mall yang beroperasi dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dari awal hingga saat ini, PTC terus konsisten dari jam 10 sampai jam 10 malam. Sejak Itu artinya 10 bulan segitu ya Pak ya? Sejak 10 bulan seperti itu? Ya, kecuali pada saat ada perintah dari Pemkot untuk menutup mal lebih awal, tapi bersifat hanya beberapa pekan saja. Setelahnya kembali, 10 to 10 kembali. Nah, ini kenapa kami lakukan demikian? Satu, kami ingin memberikan keyakinan kepada para retail atau pebisnis bahwa dari pemilik gedung, dari pengelola, kita akan mensupport apapun yang terjadi. Tentunya resikonya sangat besar buat pemilik gedung. Karena hampir sebagian besar seluruh retail yang ada di mall, itu semuanya surat cintanya minta diskon, minta pembebasan, dan lain sebagainya. Kita hadapi, Bu, hal itu. Kita alhamdulillah sekarang ini sudah mulai terlewati. Ya. Target yang kedua adalah kami alhamdulillah hampir setiap pekan kami selalu dikunjungi oleh tim inspeksi dari gugus COVID, baik itu Pemkot ataupun dari provinsi. Kami dengan sangat senang hati. Itu gugus COVID gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, ya, yang kita ingin menyampaikan bahwa kami pun juga diinspeksi oleh tim pemerintah. Ini menunjukkan bahwa mall kami itu siap setiap saat untuk menerima kedatangan mereka. Ini berdampak sangat positif. Oleh karena itu, Bu Rai, kami untuk bulan Januari nanti, kami menargetkan ada kenaikan pengunjung, juga akan ada kami mencoba untuk mengundang tenan-tenan besar nasional yang akan hadir di PTC. Yang dulunya tutup, mungkin kita akan undang kembali, sekaligus kita ingin mengundang tenan-tenan lain. Kita ingin menunjukkan bahwa Kota Palembang, khususnya di PTC, itu adalah sudah sesuai dengan kebiasaan new normal. Karena ini harus kita hadapi, bukan dihindarin, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Aufa. Demikian, Bu Rai. Baik Pak, mudah-mudahan tercapai ya apa yang ditargetkan oleh di masa mendatang. Oke. Nah sekarang mungkin yang terakhir, kita tidak terasa udah 50 menit lebih ya, udah hampir 1 jam. Jadi sekarang silakan Bu Ayu untuk menyampaikan apa analisanya dan sekaligus menyimpulkan mungkin ya dari apa yang kita bicarakan sekarang. Baik, terima kasih Mbak Rey. Jadi kesimpulannya kita tidak perlu takut untuk melakukan liburan di akhir tahun ini. Yang kedua, pilihan liburan itu tidak harus keluar provinsi saat ini ya, ataupun juga boleh keluar provinsi tapi dengan peraturan kesehatan
menerapkan prokes yang ketat. Jadi, tapi menurut anjuran Pak Gubernur, mari berwisata di dalam Provinsi Sumatera Selatan. Karena apa yang tidak ada di Sumsel ini ada semua ya. Jadi mungkin saatnya kita membangun wisata provinsi kita dulu. Dan ini juga menjadi bahan promosi kepada provinsi lain. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan wisata yang kita lakukan di Provinsi Sumatera Selatan, bisa kita expose, bisa kita promosikan. Dan juga wisata tidak harus ke tempat objek wisata, belanja pun menjadi wisata. Mungkin saatnya liburan ini kita belanja deh ke mall, itu juga bagian dari wisata. Liburan, wisata belanja Bu itu Ya, namanya. wisata Iya, belanja, wisata belanja. wisata kuliner. Dan jangan lupa bahwa dengan liburan ini itu sangat bermanfaat untuk mengembalikan kebugaran tubuh, menciptakan Biar imun kita kuat. betul, meningkatkan indera. Karena kalau wisata kan kita bahagia, Pak. Ya, Bahagia imun bagian kita dari kuat, salah Bu. Imun satu kita kuat. peningkatan imun gitu ya. Dan Ya. biasanya setelah wisata kita tidur lebih nyenyak dan menghilangkan rasa bersalah yang pasti Mbak Rey. Maksudnya selama ini mungkin kita fokus kerja lupa nih sama anak-anak di rumah. Nah, saatnya liburan, mari kita menghilangkan rasa bersalah dan kita ajak anak-anak kita liburan. Mungkin begini ya, libur ke desa misalnya ke Pagar Alam atau enggak harus mewah. Datang tinggal di tempat rumah penduduk itu bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita. Oh, dengan jarak rumah yang sangat jauh gitu kan ya, tetapi komunikasi antar rumah tetap jalan, mungkin akan membuat anak kita merasa bersyukur gitu. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang akan diperoleh anak-anak kita seperti itu. Kemudian kita akan bisa lebih produktif ya. Misalnya karena keterbatasan dana, ketidakadaan biaya untuk liburan, nah mungkin kita saatnya libur ini bercocok tanam, memelihara bunga-bunga kita kembali. Itu bukannya tidak ada dampaknya, artinya kita nanti terjadi permintaan di teman-teman yang tukang bunga gitu ya. Nah, itu juga merupakan wisata. Atau lain lagi apa? Oh, saya mau baca novel seharian, itu juga wisata. Jadi besar sekali. Oh, pokoknya mama jangan diganggu ya. Nggak ada kegiatan masak-masak, mama libur masak. Karena sudah ada GoFood, silakan mau pesan apa saja silakan lewat GoFood. Mama mau liburan. Liburan mama apa dalam kegiatan membaca novel mungkin dari pagi sampai sore, itu juga dikatakan liburan. Jadi memang liburan itu sangat luas. Atau juga misalnya menonton film yang selama ini ibu-ibu kita ini nggak sempat lagi. Kayaknya setelah pandemi ini nggak pernah nonton sinetron lagi. Jadi saya hampir setahun nggak nonton sinetron. Nah, ini mungkin saatnya kita menonton sinetron sambil ngemil. Jadi belanjalah dulu ke tempat Pak Sudrajat, belilah dulu semuanya, stok di rumah. Nah, liburan di rumah. Atau ya itu tadi, pergilah ke Pagar Alam, ke kebun nenek lah ya Pak. Jadi saya ingat nih Pak, waktu SD kita disuruh ngarang ya kalau habis liburan, coba mari mengarang Ibu, pelajaran bahasa Indonesia apa? Di rumah nenek di desa seperti itu. Nah, itu sekarang tidak ada lagi kayaknya. Nah, bolehlah nanti dikembangkan lagi bahwa kita kembali lagi ke desa, mari kita belajar lagi, dan desa kita bangun juga tidak kalah menariknya dengan tempat-tempat lain, apalagi kalau Pak Aupa sekarang sudah turun tangan ya, sebentar lagi OI punya objek wisata yang keren-keren nih ya Pak ya. Saya sudah dengar-dengar nih Pak bocorannya Pak. Burai. Kampung Burai. Iya. Jadi itu tadi ya, mari kita tetap liburan di akhir tahun ini, tetap kita rencanakan, tetap kita laksanakan, namun protokol kesehatan tetap kita jalankan. Karena ingat ya, jangan kebablasan. Liburan yang baik itu 3 hari menjelang habis liburan, kita sudah harus standby kembali di rumah. Jadi jangan kita, Mas liburannya habisnya Sabtu, kita baru pulang Senin, jangan. Jadi kalau liburannya Senin sudah masuk, maka Jumat kita sudah harus kembali. Jadi tidak terjadi penumpukan. Kalau semua orang berpikirnya mau menghabiskan waktu sampai ke Senin, itu nanti bukan kesegaran yang kita dapat, nanti malahan kita merasa ada beban yang berat dan kita tidak melaksanakan dengan baik. Jadi mungkin itu, jadi tidak usah takut liburan, mari kita libur, dan sesuai dengan lagu Tasya, libur telah tiba. Ya. Oke, mungkin itu juga Mbak Rey, Pak Derajat, makasih. Oke. Makasih sekali Bu Ayu. Jadi dari yang disampaikan Bu Ayu menyimpulkan apa yang kita bahas dalam Sumsel Virtual Fest kali ini.
Jadi untuk pemirsa mungkin ya, tetap jangan takut untuk berwisata ya, tetap jangan takut, tetap berwisata, insya Allah ya, tapi dengan protokol kesehatan yang diterapkan dengan disiplin supaya tidak terjadi klaster baru setelah masa liburan berakhir nanti ya. Saya kira seperti itu. Ya, Pak Re. Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba. Halo, Pak Re. Ya, silakan Pak Alfa. Ya, saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan dari Profesor Yono, Ya. ahli yang pada waktu kita sebagai salah satu tim Satgas COVID, bahwa kalau kita ingin hidup sehat itu, nyatakan sehat itu pertama adalah kita tidak pernah merasa badan kita lemes. Itu satu kuncinya. Jadi kalau kita ada lemes-lemes dikit, pasti ada pengaruh. Nah, kalau ada kita tidak lemes, insya Allah sehat. Yang kedua, makan enak. Artinya masih bisa menikmati makanan, nafsu makan masih ada. Yang ketiga adalah tidurnya nggak pakai obat. Artinya kalau tidur berkualitas tidur. Ada orang kan tidurnya harus pakai obat dulu kalau mau tidur. Nah, sekarang kalau 3 ini, badan tidak pernah lemas, makan masih enak, tidurnya nggak pakai obat, insya Allah itu sudah kategori sehat. Kemudian yang kedua, biar lebih sehat lagi, kita harus selalu berpikir positif. Berpikir positif supaya imunitas diri kita kuat. Kalau kita negatif berpikirnya kadang-kadang itu imun kita jadi rendah. Nah, inilah kalau imun rendah, corona senang dengan imunnya rendah gitu kan. Jadi kita selalu berpikir positif, artinya selalu mengedepankan husnuzon bukan suuzon. Kemudian kedua ya asupan vitamin itu penting. Karena apa? Asupan vitamin memang merupakan sebuah kebutuhan untuk tubuh kita. Dan rajin berolahraga. Insya Allah kalau semua ini kita laksanakan, makan enak, tidur cukup, asupan vitamin, berpikir positif, olahraga, badan tidak lemas, insya Allah kita tidak sehat. Insya Allah kita sehat maksudnya, kita sehat dan tidak terpapar oleh COVID. Dan kita bisa menikmati liburan Bu Ayu ya, liburan dengan senang karena kita selalu happy. Itulah kuncinya. Mudah-mudahan kita akan bisa sehat selamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya udah planning Pak, liburan ini saya mau ke Malang. Aduh, Malang lagi lockdown Bu. Itu ya, itu makanya karena mau lihat itu sih, mau survei. Nanti kan anak mau ke sana, jadi gimana? Itu tadi ya Mbak, memang harus. Ibu kalau mau ke Malang, Ibu, halo Bu Ayu, ya. Ibu kalau mau ke Malang, ada daerah yang mirip dengan Malang itu Pagaralam. Pagaralam dia daerahnya sejuk sama seperti Malang. Dia punya agrowisata juga di Pagaralam juga ada agrowisata jeruk gergal. Betul. Nah, ada tempat sayuran. Jadi semuanya dunia Malang ada di Pagaralam. Silakan berlibur ke Pagaralam saja. Siap. Satu lagi jangan semos ya Pak. Oh ya? Semos itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi harus positive thinking kan Bu. Positive thinking ya Bu ya. Baiklah. Ya, positive thinking ya. Ya, Pak Alfa, terima kasih banyak udah bersedia bergabung di acara Sumsel Virtual Fest. Bu Ayu juga terima kasih banyak. Bu Ayu sudah langganan nih di Sumsel Virtual Fest. Kemudian Pak Sudrajat, terima kasih sudah bergabung di Sumsel Virtual Fest. Dan ke pemirsa, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh para narasumber kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita bisa berwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan akhirnya kita bisa tetap segar, tetap semangat untuk beraktivitas lagi setelah liburan berakhir nantinya. Saya kira demikian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pugu TV dan Tribun Sumsel. Bye!